Halo dan selamat datang kembali. Kita sudah beberapa kali ya membahas perjalanan eksperimen George Soros yang real time itu. Iya, betul. Bagaimana dia coba menerapkan teori refleksivitasnya langsung di pasar. Nah, sekarang kita sampai di momen penting nih. Evaluasi Soros sendiri terhadap eksperimennya yang dia tulis di bab 15 buku The Alchemy of Finance. Betul, bab 15 ini semacam momen refleksi dia ya. Fokus kita hari ini adalah yaitu membedah gimana Soros menilai sukses dan gagalnya pendekatan dia. Apakah teorinya itu terbukti ampuh bikin untung? Sejauh mana sih alkimia finansialnya ini beneran jalan? Sumber kita langsung dari bab 15 itu ya, kita coba pahami evaluasinya dari kacamata Soros sendiri. Oke, mari kita dalami evaluasi Soros ini. Bab 15 ini memang menarik sekali. Ini saatnya Soros introspeksi. Setelah periode eksperimen yang lumayan intens itu, dari Agustus 85 sampai akhir 86 kira-kira. Dia duduk dan coba jujur menilai. Apa sih yang berhasil dari cara berpikirnya? Dan mungkin lebih penting lagi, apa yang enggak? Dan temuan pertama yang langsung kelihatan banget di bab 15 ini ada semacam paradoks ya. Iya, paradoks. Di satu sisi, hasil finansialnya selama eksperimen, apalagi di fase 1, itu spektakuler banget. Quantum Fund, dana yang dia kelola sendiri kan ya, itu untungnya 126% antara Agustus 85 sampai Juli 86. Angka yang besar sekali tuh. Jauh banget di atas pasar. Indeks S&P 500 cuma naik 27%, obligasi 30%, Deutsche Mark 23%, yen cuma 34%. Hasilnya gila sih. Tapi, Nah itu dia, poin krusialnya. Secara finansial, performanya memang impresif, nggak diragukan lagi. Soros sendiri ngaku kok di evaluasinya, kalau proses dia bikin hipotesis investasi berdasarkan teori refleksivitasnya itu, memang kontribusi ke hasil finansial itu. dia merasa teorinya bantu dia cari duit gitu ya. Betul, dia merasa kerangka teorinya itu membantunya menghasilkan uang. Namun, dan disinilah paradoksnya muncul. Kemampuannya buat memprediksi kejadian spesifik di dunia nyata, di luar pasar finansial, kayak arah ekonomi makro atau kebijakan politik gitu, justru bisa dibilang jelek ya. Di sini bagian yang sangat menarik. Iya, cukup buruk. Selama dia untung besar itu, dia malah salah terus antisipasi resesi di AS. Nggak kejadian-kejadian resesinya. Nggak kunjung datang, iya. 1982. Pandangan pesimisnya itu ternyata nggak kejadian juga dalam waktu dekat. Betul, pandangan itu terus dia bawa selama eksperimen. Kok bisa ya? Sukses banget di pasar, tapi salah terus baca peta dunia nyata. Ini inti evaluasinya Soros di bab 15 kan? Persis, paradoks inilah inti evaluasinya. Ada jurang pemisah yang jelas banget antara jago main di pasar finansial sama akurasi meramal kejadian makro atau geopolitik. Ini nunjukin satu hal penting. Sukses cari profit di pasar itu permainan yang beda sama kemampuan prediksi arah dunia secara umum. Oh gitu. Teorinya itu menurut evaluasinya sendiri loh ya, lebih berguna sebagai alat navigasi di dalam pasar, bukan kayak bola kristal buat masa depan. Oke. Terus gimana Soros jelasin kesenjangan yang bikin bingung ini? Kenapa teori yang sama bisa bikin untung tapi gagal prediksi dunia nyata? Penjelasan si alkemis ini gimana? Nah, di sini dia balik lagi pakai konsep refleksivitas itu sendiri buat ngejelasinnya. Menurut dia, pasar finansial itu memang berfungsi kayak semacam laboratorium. Laboratorium. Iya, tapi bukan laboratorium kayak di fisika atau kimia yang tujuannya nemuin hukum alam universal yang objektif gitu. Pasar finansial, kata Soros, itu laboratorium buat nguji hipotesis investasi. Tujuannya spesifik banget, cari untung, profit finansial. Jadi kayak metafora alkimia yang sering dia pakai itu ya, fokusnya bukan cari kebenaran ilmiah soal dunia, tapi proses ngubah pemahaman atau hipotesis jadi emas, jadi profit. Cukup provokatif analoginya. Tapi gimana mekanisme kerjanya sampai beda sama sains? Nah, Anda nangkep intinya. Yang krusial di sini itu mekanisme umpan baliknya. Di pasar finansial, pas Anda bikin hipotesis investasi misalnya, beli saham X karena yakin bakal naik. Hipotesis itu diuji langsung cepat sama pergerakan harga di pasar. Oke. Kalau harga naik, pasar seolah kasih validasi ke hipotesis Anda.
Ya paling nggak untuk sementara. Tapi, nah ini kuncinya refleksivitas, pasar itu sendiri bukan cermin pasif dari realitas ekonomi fundamental di luar sana. Pasar itu secara aktif dibentuk oleh persepsi, ekspektasi, sama bias kolektif para pesertanya. Apa yang dipikirin dan dilakuin investor secara gabungan itu ikut menciptakan realitas pasar itu sendiri. Beda ya sama sains alam. Beda banget. Hukum gravitasi misalnya, ya tetap berlaku mau fisikawan percaya atau enggak, mau mereka lagi optimis atau pesimis. Faktanya independen, tapi di ranah sosial dan finansial, pikiran dan tindakan partisipan itu punya hubungan dua arah yang dinamis sama fakta atau kondisi yang mereka amati. Jadi saling mempengaruhi gitu ya? Persepsi mempengaruhi kejadian, kejadian mempengaruhi persepsi. Betul, itu inti refleksivitas yang bikin pasar finansial jadi unik dan susah diprediksi secara biasa. Oke, saya mulai paham bedanya. Tapi, di bab 15 itu, Soros kan ngaku juga kalau dia sangat dipengaruhi aksi pasar waktu ambil keputusan investasi. Tunggu dulu, kalau pasar itu, kayak yang dia bilang, penuh bias dan sering salah cerminin fundamental, gimana dia bisa ngandelin pasar sebagai panduan? Nah, iya kan? Kayak pakai kompas rusak di tengah badai nggak sih? Kayak ada kontradiksi gitu rasanya. Kontradiksi. Tapi buat Soros, justru karena pasar itu bias, pasar jadi alat ukur yang paling cepat dan sensitif buat ngukur bias kolektif yang lagi dominan. Oh, bukan buat cari kebenaran ya? Bukan. Dia nggak lihat aksi pasar sebagai penunjuk kebenaran fundamental. Malah sebaliknya, dia lihat itu sebagai indikator apakah bias pribadi dia saat ini lagi sejalan atau malah lawan arus sama bias mayoritas pelaku pasar. Pasar lagi suka sama ceritanya dia atau enggak? Jadi pasar itu kayak pengukur angin bias kolektif gitu. Tepat sekali. Dia coba pahami dan kadang manfaatin dinamika bias itu sendiri. Kalau kita tarik ini ke gambaran lebih besar, ini jadi semacam kritik tajam ke teori pasar efisien atau IMH yang populer itu ya. Yang bilang pasar selalu benar itu ya? Iya, yang anggap harga pasar selalu rasional dan cerminin semua info, jadi selalu benar. Soros bilang sebaliknya, keyakinan buta pada efisiensi pasar justru bisa bikin pasar kurang efisien. Kenapa? Kenapa tuh? Karena teori itu cenderung abai atau remehin peran penting bias partisipan dan mekanisme umpan balik refleksif ini. Akibatnya, mekanisme koreksi yang bisa muncul dari kesadaran adanya bias jadi tumpul. Ironisnya, menurut Soros justru dengan sadar dan terima kalau pasar itu bias dan nggak sempurna, seseorang bisa punya keunggulan navigasi di dalamnya. Jadi sadar akan bias-bias diri sendiri dan bias pasar itu jadi kunci utama ya? Lebih penting dari cari kebenaran absolut di pasar. Itu interpretasi yang pas. Dan ini nyambung langsung ke kenapa prediksi jadi susah banget dalam kerangka Soros. Karena ada hubungan refleksif dua arah yang terus-terusan antara persepsi sama realitas, masa depan itu jadi secara inheren nggak pasti dan susah ditentuin. Masa depan nggak kayak peta yang udah jadi gitu. Bukan, dia terus-menerus dibentuk sama ekspektasi dan tindakan partisipan sekarang. Makanya prediksi akurat di sistem refleksif itu jauh lebih menantang daripada sekedar jelasin kejadian yang udah lewat. Kalau udah lewat kan kita bisa lihat balik gimana persepsi dan realitas saling main. Ini mulai masuk akal. Mungkin ini ya yang jelasin kenapa Soros itu kelihatannya jago banget ngurai dinamika kompleks suatu peristiwa setelah kejadiannya lewat. Kayak analisisnya soal Imperial Circle era Reagan itu. Iya, dinamika dolar kuat, suku bunga tinggi, defisit anggaran AS itu kan kompleks. Atau penjelasannya soal krisis utang internasional awal 80-an. Kemampuannya jelasin postmortem gitu kayaknya lebih tajam ya dibanding kemampuannya prediksi kejadian kayak gitu sebelum kejadian. Tepat sekali. Di sistem refleksif, simetri antara jelasin masa lalu dan prediksi masa depan yang biasa kita anggap ada di sains alam itu jadi rusak. Coba bikin generalisasi pasti soal masa depan itu problematis banget, karena masa depan itu dipengaruhi juga sama generalisasi yang kita bikin. Rumit ya? Tapi kejujuran Soros nggak berhenti di situ. Di bab 15, dia juga sangat terbuka soal kesalahan-kesalahan spesifik dia selama eksperimen. Bener, dia nggak cuma pamer suksesnya. Apa aja kesalahan yang dia akuin secara jelas di bab 15? Dia cukup blak-blakan. Misalnya dia ngaku telat masuk beli obligasi di awal. Terus, dia merasa kecepatan jual posisi itu, meskipun dia berani masuk lagi pas sadar salah. Dia juga ngaku agak lambat ngenalin kekuatan bull market saham waktu itu.
Jadi dia juga bisa telat baca pasar ya? Bisa. Dan kesalahan paling signifikan yang dia sorot buat fase 2 eksperimen itu keengganannya nerima kalau bull market yang kuat itu mungkin udah selesai lebih cepat, terutama di pasar saham Jepang. Yang di Jepang itu ya. Iya, telat ngenalin titik balik penting itu, inflection point istilahnya, bikin quantum funds rugi lumayan di periode itu. Ini nunjukin betapa susahnya identifikasi perubahan tren besar secara real time, bahkan buat orang kayak Soros yang fokus banget ke dinamika refleksif. Ini memunculkan pertanyaan soal batas teorinya ya? Betul, Soros juga nyebut periode-periode di mana pendekatan refleksifnya kayak kurang ngasih panduan jelas. Contohnya pas pasar obligasi AS geraknya nggak jelas banget, hampir acak, dia bilang kayak main di kasino. Pas pasar lagi humdrum state gitu ya? Bisa jadi. Di saat gitu, teorinya nggak banyak bantu. Dia akhirnya delegasiin sebagian trading obligasi ke Victor Niederhofer, trader lain yang pakai model kuantitatif beda, lebih mekanis. Menariknya, model Niederhofer ini pun akhirnya gagal parah pasca krisis Meksiko 1982. Wah, jadi nggak ada model yang sempurna ya? Kayaknya gitu. Ini nunjukin nggak ada satu model pun yang kebal buat semua kondisi pasar. Ini juga nunjukin kalau refleksivitas, meskipun penting, mungkin nggak selalu jadi faktor dominan. Ada kalanya pasar geraknya lebih biasa atau bahkan acak. Oke, setelah dengar semua evaluasi ini, paradoks profit versus prediksi, penjelasan refleksivitas, pengakuan salah, batas teori kita, balik ke judul bukunya. Jadi, apa sih sebenarnya inti alkimia finansial menurut evaluasi Soros di bab 15 ini? Apa ini semacam resep rahasia jadi kaya? Berdasarkan evaluasinya sendiri, alkimia finansial itu bukan sihir, bukan formula pasti, bukan sains eksak juga. Dia lebih ngegambarin itu sebagai seni atau keahlian, craft. Seni ya? Iya, intinya menurut bab 15 ini gabungan beberapa hal. Pertama, punya pemahaman meskipun dia ngaku pemahaman itu selalu nggak sempurna dan ada biasnya soal gimana proses refleksif kerja di pasar, gimana persepsi dan realitas saling bentuk. Oke, pemahaman, terus? Kedua, kemampuan pakai umpan balik dari pasar yang dia akuin juga bias sebagai alat buat nguji hipotesis investasi dan kalau berhasil, ya menghasilkan untung. Ketiga, nah ini mungkin paling penting, lakuin semua itu dengan kesadaran penuh akan keterbatasan fundamental dalam kemampuan diri buat prediksi kejadian di dunia nyata secara akurat dan konsisten. Jadi bukan punya bola kristal ya? Bukan. Lebih ke memainkan permainan di dalam arena pasar yang memang bias dan refleksif sambil kelola ketidakpastian itu. Menarik sekali. Jadi alkimia di sini bukan sulap ubah timah jadi emas, tapi lebih ke seni navigasi ketidakpastian dan bias buat cari untung sambil tetap rendah hati soal kemampuan prediksi. Tepat. Secara ringkas, evaluasi Soros di bab 15 ini intinya konfirmasi lagi inti teori refleksivitasnya. Di dunia finansial, dan mungkin juga di area sosial lain, persepsi itu bukan cermin pasif realitas, tapi kekuatan aktif yang ikut bentuk realitas itu sendiri. Bolak-balik terus. Hubungan dua arah yang berkelanjutan. Ya, dinamika inilah yang bikin bisa terjadi apa yang dia sebut alkimia, proses ubah pemahaman yang nggak sempurna jadi untung finansial. Tapi ini alkimia yang harus dijalanin dengan sadar penuh kalau laboratorium pasar itu bias dan kemampuan ramal masa depan dunia nyata secara presisi itu bakal selalu terbatas. Karena ketidakpastian inheren yang diciptain sama interaksi pikiran para partisipan itu sendiri. Jadi, sukses finansial itu beda sama nemuin kebenaran ilmiah? Beda permainannya. Sepenting apapun sukses finansial buat investor, itu nggak sama dengan penemuan kebenaran ilmiah yang objektif dan universal. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Mendalami evaluasi Soros di bab 15 ini ngasih kita perspektif langka ya. Pandangan jujur seorang investor legendaris soal pasar, profit, dan yang penting juga soal batas pengetahuannya sendiri. Dia nggak klaim suksesnya karena dia super bisa tahu pasti apa yang bakal terjadi. Justru sebaliknya. Keberhasilannya kayaknya lebih karena pemahamannya yang dalam soal ketidakpastian itu sendiri. Soal gimana bias-bias dia dan orang lain bekerja dan interaksi, dan gimana memanfaatkan dinamika refleksif antara pikiran dan kenyataan yang unik di pasar finansial itu. Pengakuannya soal kesalahan dan keterbatasan prediksi dunia nyata, itu malah justru nguatin argumennya soal sifat unik permainan pasar. Betul, sebuah pendekatan yang butuh kombinasi langkah.
Rendah hati secara intelektual buat ngaku nggak tahu, tapi juga berani buat tetap bertindak berdasarkan hipotesis yang selalu sementara dan bisa salah. Itu dia. Ini bawa kita ke pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Kalau kita coba terima, paling nggak sebagai hipotesis ya, pandangan Soros kalau pasar finansial itu bukan cermin realitas yang efisien dan objektif, tapi laboratorium refleksif yang kompleks dan penuh bias. Gimana seharusnya Anda, sebagai partisipan atau pengamat pasar, deketin informasi pasar dan bikin keputusan investasi Anda sendiri? Pertanyaan bagus itu. Mungkinkah ngenalin, mahamin, dan coba navigasi bias kolektif pasar? Dan tentu saja, yang nggak kalah susah, ngenalin bias Anda sendiri pada akhirnya jadi skill yang lebih krusial dan realistis daripada cari terus-terusan prediksi masa depan yang benar atau pasti. Sebuah pertanyaan buat direnungkan. Iya, sesuatu untuk dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.